Halo semua, selamat bergabung lagi di sini. Pada kesempatan kali ini saya masih akan memilih topik dari film Oppenheimer ya. Jadi di video saya sebelumnya saya membahas tentang bagaimana bom atom itu diledakkan ya. Jadi apa yang terjadi di dalam atom dan bagaimana dia menciptakan reaksi berantai sehingga menjadi suatu ledakan yang besar. Di film tersebut beberapa kali kita juga mendengarkan mereka menyebutkan apa yang disebut super bomb. Nah, di sini saya akan membahas apa itu yang dimaksud dengan super bomb. Oke, di penjelasan saya sebelumnya tentang bom yang dibuat di Manhattan Project itu, saya menjelaskan bahwa prinsip dasar terjadinya suatu ledakan atom itu adalah apa yang disebut fission. Ini adalah suatu reaksi nuklir yang terjadi di inti atom ya. Jika kita bombardir inti atom ini dengan suatu neutron bebas, ya dia akan menciptakan reaksi yang bernama fission, yaitu uh, atom tersebut akan terbelah menjadi dua atom yang lebih kecil, dan dalam prosesnya dia akan melepaskan beberapa neutron bebas. Kemudian neutron ini akan menumbuk isotop-isotop berikutnya sehingga menyebabkan terjadinya suatu reaksi berantai, dan itu yang menyebabkan terjadinya ledakan yang besar ya. Dan setiap kali terjadi proses fission ini, saya sudah jelaskan bagaimana energi itu tercipta ya, bukan tercipta, tapi sebagian massa dari atomnya ini akan terkonversi menjadi energi, dan itu jumlahnya cukup besar. Ini adalah prinsip yang bekerja di dalam bom atom yang dijatuhkan di Jepang itu ya, baik yang di Hiroshima maupun Nagasaki. Kemudian di dalam film tersebut, mereka juga menyebutkan beberapa kali bahwa mereka juga sedang mempersiapkan suatu super bom. Apa yang dimaksud dengan super bom itu? Ini akan saya jelaskan berikutnya ya. Nah, sebelum itu saya ingin mereview ya tentang apa yang disebut isotop. Isotop itu adalah varian dari satu atom yang sama. Misalnya ini hidrogen ya. Hidrogen itu memiliki tiga isotop. Yang pertama itu memiliki satu proton tapi tanpa neutron. Yang kedua memiliki satu proton dan satu neutron. Yang ketiga memiliki satu proton dan dua neutron. Ini semua atom hidrogen, tapi merupakan isotop yang berbeda. Nah, dalam apa yang disebut superbom itu, elemen yang dipakai itu adalah hidrogen. Jadi yang akan dipakai dalam superbom itu adalah hidrogen yang versi kedua ini, atau yang disebut deuterium, dan tritium. Ini menjadi elemen dasar dalam reaksi nuklir yang terjadi di superbom. Nah, prinsip kerjanya adalah melalui suatu proses yang disebut fusion atau fusi dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, fusion itu apa? Fusion itu adalah ketika dua atom yang kecil itu melebur menjadi satu atom yang lebih besar. Ya, nah ini berbeda dengan fission. Jadi di sini kita memiliki dua isotop ya, dari hidrogen ya, deuterium dan tritium. Ini melalui satu proses mereka akan melebur menjadi satu dan akan menciptakan satu elemen baru yang adalah helium ya. Helium di sini kita lihat ya, dan akan melepaskan satu neutron. Nah, pada saat yang bersamaan dia juga akan melepaskan energi yang besar. Nah, sama seperti dalam prinsip fission, sebelum terjadi fusion, dua isotop ini, deuterium dan tritium, memiliki jumlah massa ya. Jadi massa deuterium dan tritium ini kalau kita tambahkan, kita memiliki satu massa sebelum terjadi reaksi fusion. Dan setelah terjadi reaksi fusion, kita memiliki helium dan neutron, dan ini juga kita bisa hitung jumlah massanya, jadi massa setelah terjadi fusion. Nah, kalau kita jumlahkan massanya ini satu persatu, kita akan lihat bahwa massa setelah terjadi fusion itu lebih kecil dari massa sebelum terjadi fusion. Jadi artinya ada massa yang berkurang. Massa yang berkurang itu kemana? Nah, massa yang berkurang itu terkonversi menjadi energi ini yang kita lihat sebagai suatu ledakan ya. Nah, ini terjadi menurut teori dari Einstein, yaitu E equals mc squared, di mana E ini adalah energi, M inilah massa yang hilang dari reaksi tersebut, kemudian C ini adalah kecepatan cahaya yang kira-kira 300.000 meter per detik dan kuadrat ya.
Nah, massa yang hilang ini nanti saya akan kasih lihat satu contoh hitungan kecil sekali ya, tapi karena dikalikan dengan nilai C kuadrat yang besar ini, energi yang tercipta itu besar. Ya, sekarang mari kita coba lihat contoh angkanya ya. Ini adalah contoh saja ya, itu energi berapa banyak energi yang bisa dihasilkan dari reaksi fusion tersebut ya. Misalnya kita memiliki 4 gram uh, atom hidrogen. Jika ini dikonversi melalui proses fusion menjadi energi, ya, itu ada hanya sekitar 2,8 kali 10 pangkat min 3 gram yang hilang dari selama proses fusion itu, dan ini 0,0028 gram ya, jadi kecil sekali. Dia hilang selama proses fusion tersebut dan dia dikonversi menjadi energi. Nah, ini kita bisa hitung, kita memakai massa yang hilang ini ya, kita pakai rumus Einstein ini, E equals mc kuadrat. Massa yang hilang itu 2,8 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan C kuadrat. C kuadrat itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik kuadrat. Ya. Sehingga kita mendapatkan energi sebesar 2,6 kali 10 pangkat 11 joules. Ya, ini lumayan besar. Ini kira-kira sama dengan energi yang dipakai seandainya kita punya satu bola lampu ya, yang 60 watt, bola lampu 60 watt, ini kita nyalakan selama setahun. Itu energi yang digunakan oleh bola lampu tersebut ya. Jadi itu cukup besar ya untuk hanya 4 gram hidrogen. Jadi seandainya kita punya 1 kilogram hidrogen, bayangkan energi yang tercipta ya. Dan nilai energi yang tercipta melalui proses fusion ini itu lebih besar dari yang tercipta melalui proses fission. Mungkin kira-kira 3 sampai 4 kali lebih besar. Jadi oleh karena itu para saintis itu mencoba untuk membuat bom melalui proses fusion ini, karena kalau itu bisa dilakukan, itu akan mendapatkan energi yang lebih besar dari proses fission ya. Jadi karena energi yang dihasilkan lebih besar, nah ini bisa membuat satu ledakan yang lebih besar. Nah, itu yang disebut sebagai super bomb ya, yang para ilmuwan di Manhattan Project itu juga sebetulnya berusaha mengembangkan. Jadi dari awal mereka juga sudah mempertimbangkan untuk memakai energi fusion ini untuk menciptakan bom yang diharapkan ledakannya lebih besar. Tapi ternyata proses fusion ini agak lebih sulit dibandingkan proses fission. Ya. Nah, ya, kenapa demikian? Karena untuk bisa melebur dua isotop ini menjadi satu, itu dibutuhkan suhu yang sangat tinggi. Seberapa tinggi? Kira-kira jutaan derajat Celcius ya. Dan juga membutuhkan tekanan yang tinggi. Ya, jadi karena sebab inilah proses fusion itu lebih sulit dilakukan. Walaupun sebetulnya kalau bisa dilakukan, energi yang dihasilkan itu lebih besar daripada fission. Karena proses fusion ini memakai atom hidrogen, bom yang diciptakan melalui proses fusion ini sering juga disebut dengan bom hidrogen atau hydrogen bomb. Dan nama hydrogen bomb itu juga beberapa kali disebutkan di dalam film tersebut ya. Jadi reaksi seperti ini juga disebut sebagai termonuklir. Ya, termo itu berkaitan dengan temperatur tentunya ya. Termonuklir jadi reaksi nuklir yang tercipta di dalam suhu yang tinggi ya. Jadi bom hidrogen itu juga sering disebut sebagai termonuklir bom. Nah, tapi untuk menciptakannya dibutuhkan suatu suhu yang tinggi sekali. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menciptakan suhu yang tinggi ini sehingga dapat menciptakan terjadinya fusion. Itu. Ini sesuatu yang tidak mudah. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit ya bagaimana dua inti atom itu bisa melebur menjadi satu. Nah, seperti yang kebanyakan kita sudah tahu, bahwa kalau ada dua partikel dengan muatan yang sama, misalnya positif dengan positif, tentunya mereka akan saling tolak-menolak ya, itu sesuatu yang kebanyakan dari kita sudah tahu. Nah, inti atom dari deuterium ini positif ya, karena satu proton, sedangkan neutron ini tidak memiliki muatan, jadi dia netral. Dan tritium juga demikian ya, dia memiliki satu proton. Jadi kedua inti atom ini memiliki muatan positif. Nah, bagaimana dua inti atom ini yang sama-sama bermuatan positif bisa melebur menjadi satu? Bukankah mereka akan tolak-menolak? Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan gaya yang
bekerja di sekitar inti atom ya. Nah, di sini memang dituliskan dalam bentuk potensial energi, tapi intinya sama saja. Kalau ada dua partikel yang bermuatan sama, misalnya proton, positif-positif ya, ketika kedua proton itu berada pada suatu jarak yang tidak terlalu dekat ya, gaya yang mendominasi adalah gaya elektrostatik ya. Ini elektrostatik itu bagian dari elektromagnetik ya. Kadang dikenal juga dengan nama gaya Coulomb ya, atau Coulomb force. Gaya elektrostatik ya, di mana gaya tersebut bersifat tolak-menolak kalau kedua partikel itu memiliki muatan yang sama. Dan ini yang kebanyakan dari kita akan expect ya, bahwa dua proton ini akan saling tolak-menolak. Nah, seandainya dengan suatu cara apapun, kita bisa membuat dua inti atom itu saling lebih berdekatan lagi, jadi jaraknya itu menjadi lebih kecil dari jarak ini ya, itu akan ada satu jenis gaya lain yang mendominasi interaksi di antara dua atom tersebut. Dan gaya tersebut adalah apa yang disebut strong nuclear force atau gaya nuklir kuat. Nah, strong nuclear force itu memiliki arah yang berlawanan dengan gaya elektrostatik ini. Ya, jadi strong nuclear force itu saling tarik-menarik ya. Jadi dua proton dengan muatan positif yang sama itu akan saling tarik-menarik karena gaya strong nuclear force. Dan inilah gaya yang membuat dua proton ini yang memiliki muatan yang sama itu bisa saling mengikat di dalam suatu inti atom. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuat dua proton ini melampaui gaya tolak-menolak dari elektrostatik ini, kemudian masuk ke dalam radius di mana terjadi gaya nuklir kuat. Ya, tentunya itu membutuhkan suatu effort yang besar ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan memberikan energi tambahan pada kedua proton ini. Nah, salah satunya adalah dengan menaikkan suhu dari kedua partikel ini ya. Jadi pada suhu yang sangat tinggi, kedua partikel ini akan bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi sehingga mereka memiliki energi kinetik yang lebih tinggi, sehingga mereka bisa melampaui barrier atau batas ini dan menjadi saling berdekatan ya. Nah, itulah makanya proses fusion itu membutuhkan temperatur yang sangat tinggi ya. Nah, itu bisa diciptakan dari mana? Well, bagaimana jika kita memakai proses fission untuk menciptakan suhu yang tinggi itu? Kan sudah terbukti sebelumnya bahwa proses fission itu bisa menciptakan suhu yang tinggi dan ledakan yang besar kan. Nah, suhu yang diciptakan dari proses fission itu bisa kita pakai untuk mengenerate atau menghasilkan proses fission. Ya, sehingga terjadilah proses fission ini. Dan itulah yang dilakukan sebetulnya dalam suatu bom hidrogen atau yang dalam film itu disebut bom super. Ya, memakai proses fission untuk menghasilkan proses fusion. Nah, kemudian dari seandainya proses fusion ini bisa kita lakukan, kita lihat yang dihasilkan itu kan adalah neutron. Neutron ini terbang bebas ya. Nah, gimana kalau neutron ini kita manfaatkan lagi? Manfaatkan untuk apa? Well, untuk menyebabkan terjadinya fission lagi. Karena neutron yang tercipta ini kan bisa dipakai buat menumbuk isotop-isotop ini kan, untuk menciptakan terjadinya fission. Ya, nah inilah yang disebut bom hidrogen atau super bom di dalam film Oppenheimer itu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa sebetulnya proses penggunaan hidrogen ini dalam fusion sebetulnya hanya sebagian kecil dari apa yang menjadi bagian dari bom hidrogen tersebut ya. Jadi yang disebut super bom itu sebetulnya bukan hanya satu bom, tapi ada 3 bom yang menjadi satu. Nah, ini adalah skematik apa yang ada di dalam super bom atau bom hidrogen. Sebetulnya ada 3 jenis bom ya. Pertama itu adalah bom yang diciptakan oleh reaksi kimia. Ini seperti dinamit misalnya TNT ya.
Jadi reaksi kimia biasa. Reaksi kimia biasa ini akan menciptakan terjadinya fission, ya. Kemudian fission ini akan menciptakan temperatur yang sangat tinggi di dalam sini. Ini styrofoam di sini ya. Dia akan berubah menjadi plasma, dan plasma dengan suhu tinggi itu akan memicu terjadinya fusion. Jadi dengan ledakan berantai inilah bisa terjadi suatu ledakan yang sangat besar ya. Nah, seberapa besar ledakan dari super bom ini? Kita bisa bandingkan ya. Ini ada beberapa super bom yang pernah diledakkan di dalam sejarah manusia. Yang pertama itu diledakkan oleh Amerika. Ini nama nickname-nya itu Ivy Mike. Ini tahun 1951 atau 1952 gitu. Nah, ini bom yang ditentang oleh Oppenheimer ya. Jadi di akhir film itu kita lihat bagaimana Oppenheimer dan beberapa rekan ilmuwannya yang terlibat dalam Manhattan Project, karena mereka melihat begitu dahsyatnya dampak dari bom atom sehingga mereka agak tanda kutip menyesali apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka mencoba melobi pemerintah Amerika Serikat, termasuk Presiden Amerika Serikat, untuk tidak membuat bom hidrogen. Ya, nah tapi kemudian kita lihat di film itu bahwa Oppenheimer itu tidak dianggap lah oleh Presiden Amerika, kemudian malah akhirnya Oppenheimer itu disingkirkan dari jabatannya di dalam badan nuklir di Amerika pada saat itu ya. Ini ledakannya ini 10,4 megaton. Ini 10,4 megaton. Ini bandingkan dengan apa yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, ini yang di Hiroshima ini namanya Little Boy. Ini ledakannya cuma 15 kiloton. Ini kiloton mengacu kepada ledakan bom TNT ya, jadi 15 kiloton TNT. Sedangkan yang diledakkan di Nagasaki itu sedikit lebih besar, 20 kiloton. Nah, ini super bom atau bom hidrogen itu 10,4 megaton. Ya, jadi kira-kira dari kilo ke mega itu 1000 kali lebih powerful ya. Kemudian Amerika juga pernah meledakkan yang namanya Castle Bravo. Ini menjadi suatu kecelakaan pada waktu itu. Itu 15 megaton. Tapi bom hidrogen terbesar yang pernah diledakkan itu adalah oleh Uni Soviet. Itu sebesar 50 megaton. Itu namanya Tsar Bomba. Ini tahun 60-an ini diledakkan ya. Oke, ini sekarang saya akan putarkan video ya dari ledakan Ivy Mike ini. Ada suatu film dokumenter yang bisa kita lihat bersama bagaimana dahsyatnya ledakan tersebut ya. Mari kita lihat bersama. Minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, T0. The ball of fire is 3 miles across as it shatters both land and sea. The shockwave races 35 miles and reaches the control ship with force enough to jar the solidly mounted camera. In seconds, the fireball erupts into a geyser that towers 25 miles into the stratosphere, spreading into a 100-mile wide mushroom cloud. Rising with the cloud are millions of cubic feet of radioactive ash, a virulent byproduct of the fusion bomb that will shower down over the area in approximately 1 hour. Oke, jadi sudah kita lihat ya bagaimana dahsyatnya ledakan tersebut ya. Jadi dunia ini sudah melihat bagaimana kerusakan yang bisa diciptakan ya oleh bom semacam ini. Nah, bom sejenis ini disebut juga thermonuclear bomb seperti saya sudah jelaskan tadi, dan semua senjata atau bom nuklir di dunia ini, baik yang dimiliki oleh Amerika maupun Rusia, China juga punya, Prancis juga punya, itu semuanya jenis ini ya, termonuklir. Jadi bayangkan kalau itu dipakai dalam suatu peperangan, menurut saya seluruh dunia ini akan habis ya. Jadi mudah-mudahan bom ini tidak akan dipakai dalam peperangan manapun. Saya rasa cukup demikian penjelasan dari saya mengenai super bom atau bom hidrogen. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan di sini berguna ya, terutama bagi mereka yang nonton film itu sehingga bisa lebih memahami alur cerita dari film tersebut ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.